Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elmas Bardinti. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1 STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta dengan NIM 10142401008, dosen pengampu Bapak Rohendi MIKOM MA MUD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu aliran ilmu filsafat, yaitu tentang positivisme dan postpositivisme, yang mana aliran-aliran ini nanti akan melahirkan sebuah peradaban atau keadaan yang diciptakan oleh aliran filsafat ini, yaitu modernisme dan postmodernisme. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan materi. Nah, apa sih aliran filsafat positivisme? Jadi, aliran filsafat positivisme ini adalah aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Aliran ini juga berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual gitu, fakta ya gitunya, nyata gitu, dan berdasarkan data empiris. Makanya aliran ini menolak keras gagasan atau pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti tahayul atau mitos gitu, cerita-cerita yang tahayul, mitos, dan tidak dapat dibenarkan gitu. Aliran ini dipelopori oleh Auguste Comte, seorang filsuf Prancis yang hidup sekitar abad 19. Auguste Comte ini berpendapat bahwa positivisme ini adalah cara pandang untuk memahami dunia dengan berdasarkan sains. Makanya, menurut Comte ini, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan sampai tingkat universal gitu. Yang selanjutnya sampai pada tahap yang lebih kompleks dan terbatas. Makanya, susunan tingkat ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru itu akan bergantung pada tahap sebelumnya gitu. Makanya tidak heran ketika kita belajar sains atau ketika kita belajar sains itu tidak akan pernah lepas dari akar pengetahuan sains sebelumnya. Misalkan dulu penemuannya Nikola Tesla, Galileo, atau ilmuwan fisika, ilmuwan sebelumnya gitu. Nah, itu akan selalu digunakan untuk mengembangkan sains di kehidupan sekarang. Nah, penganut paham positivisme ini sangat meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan, bahkan jika ada, itu antara ilmu sosial dan ilmu alam. Kenapa? Karena masyarakat dan kehidupan sosial itu berjalan berdasarkan aturan-aturan. Begitu juga dengan alam, ada aturan-aturannya. Makanya ada istilahnya hukum alam, karena semuanya itu berjalan sesuai dengan aturan-aturan. Kalau kita mengacu pada bahasa, secara bahasa, positivisme ini secara etimologis berasal dari kata positif, yang dalam bahasa filsafat itu bermakna sesuatu yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Yang disebut sebagai positif itu bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atau kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Bahwa positivisme itu ya harus real gitu, secara nyata, apa yang bisa kita lihat, bisa kita teliti, dan bisa kita cermati. Makanya ciri-ciri atau karakteristik dari aliran ini adalah yang pertama, menggunakan metode ilmiah sistematis, objektif, dan rasional dalam mengumpulkan data dan membuktikan data. Yang kedua, memandang realitas sebagai sesuatu yang teratur, stabil, dan dapat diprediksi berdasarkan hukum-hukum alam. Ketiga, memfokuskan pada fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur secara kuantitatif, bukan pada interpretasi atau makna subjektif. Jadi, sesuatu bisa dikatakan ilmiah, yaitu tadi bisa diukur secara kuantitatif gitu. Makanya aliran ini menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan eksperimen atau berdasarkan penelitian. Kalau
tidak bisa dibuktikan secara empiris dan tidak ada data ilmiahnya, maka itu bukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang sahih dan objektif. Jadi mereka, para penganut positivisme ini menganggap bahwa kebenaran itu adalah ilmu pengetahuan gitu. Nah, contoh studi kasus dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pemikiran para penganut positivisme. Jadi misalkan contoh, ketika Indonesia terkena wabah COVID-19, berdasarkan kesepakatan para ilmuwan menyatakan bahwa COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan gitu. Sehingga kesepakatan itu, atas kesepakatan bersama disepakati gitu ya, ditetapkan oleh pemerintah gitu bahwa COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan gitu. Sehingga ketika ada dokter dari Indonesia, salah satu dokter Indonesia yang menentang bahwa beliau menentang dan menyatakan bahwa COVID-19 itu bukan suatu penyakit yang berbahaya dan mematikan gitu. Nah, dokter ini ditentang karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi, karena jika sesuatu yang tidak sesuai berdasarkan aturan-aturan menurut paham positivisme itu dikatakan bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan-aturan gitu. Nah, contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan standar kecantikan di Indonesia itu diukur, misalkan standar kecantikan di Indonesia itu ditetapkan oleh panitia Miss Universe gitu. Nah, bahwa standar kecantikan di Indonesia itu harus tinggi, putih, badannya ideal gitu, kulitnya bersih, putih gitu. Nah, ketika ada orang Indonesia yang tidak memenuhi kriteria itu, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan bahwa standar kecantikan di Indonesia itu seperti ini, dan orang-orang yang memiliki, contohnya memiliki kulit hitam gitu atau badannya kurang tinggi gitu, itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang cantik gitu, karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan gitu bahwa standar kecantikan di Indonesia itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aliran post-positivisme. Munculnya gugatan terhadap positivisme dimulai tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Pemikiran ini dinamakan post-positivisme, yaitu menggugat aliran positivisme. Tokoh aliran post-positivisme ini adalah salah satunya Karl Popper dan Thomas Kuhn. Paham ini menentang positivisme. Alasannya tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu-ilmu alam, karena tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak pasti gitu, sebab manusia itu kan selalu berubah gitu. Nah, post-positivisme ini adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan pada positivisme. Post-positivisme ini sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, benar adanya, ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, post-positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan lain-lain. Nah, paradigma post-positivisme ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Paradigma ini adalah sudut pandang gitu. Secara ontologis, aliran ini bersifat critical realism,
yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataannya sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal yang mustahil bila suatu saat realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia atau peneliti. Oleh karena itu, secara metodologis, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode triangulation, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori. Nah, menurut post-positivisme ini adalah kebenaran itu bukan apa yang kita lihat, bukan fakta, tapi makna. Dan post-positivisme ini juga selalu adanya falsifikasi atau mencari suatu kesalahan. Nah, ketika di positivisme itu kecantikan itu diukur, contohnya kecantikan itu diukur berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati, yang telah ditetapkan bahwa cantik itu putih, tinggi, dan sebagainya gitu. Tetapi dalam post-positivisme ini, kecantikan itu tergantung paradigma atau sudut pandang. Nah, misalkan orang Indonesia dengan standar kecantikan yang putih, tinggi, dan bersih gitu ya, langsing gitu, belum tentu di negara lain itu standar kecantikan di negara lain itu yang diterapkan di Indonesia itu bisa diterapkan juga di negara lain gitu. Bisa jadi yang di Indonesia itu putih, bersih, tinggi gitu itu dikatakan cantik, belum tentu di negara luar, di negara lain itu bisa dikatakan cantik gitu. Karena menurut post-positivisme bahwa kebenaran itu akan selalu berubah-ubah gitu. Kebenaran itu tidak akan selalu sesuai dengan aturan. Nah, selanjutnya adalah modernisme. Apa sih modernisme? Jadi, modernisme itu, kata modernisme berasal dari kata modern yang berarti baru atau sekarang. Modernisme diartikan dengan perubahan, pembaharuan corak atau model kehidupan, gaya hidup, dan adat modern. Istilah lain yang katanya hampir sama dengan modernisme adalah modernisasi, yaitu gerakan untuk merombak cara-cara kehidupan lama untuk menuju bentuk atau model kehidupan yang baru, atau menerapkan model-model yang baru. Istilah modernisme biasa juga diberi definisi dengan fase sejarah dunia yang paling akhir, yang ditandai dengan kepercayaan sains, kepercayaan agama, sekularisme, dan kemajuan. Nah, modernisme ini muncul pada periode atau abad sekitar abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Filsafat ini sangat dipengaruhi oleh rasionalisme, empirisme, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa modernisme ini dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Nah, ciri-ciri modernisme yang pertama itu rasionalis dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui akal dan metode ilmiah. Yang kedua, objektivitas dan universalitas. Kebenaran bersifat mutlak dan bisa diterapkan untuk universal. Yang ketiga, yaitu optimisme terhadap kemajuan. Percaya bahwa manusia dapat mencapai kemajuan melalui ilmu dan teknologi. 4. Humanisme, yaitu menekankan nilai-nilai manusia sebagai pusat pemikiran. Kelima, yaitu metanarasi, yaitu percaya pada narasi besar seperti kemajuan sains, kebebasan, dan keadilan. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh modernisme. Salah satunya ada yang pertama René Descartes, yang mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada gitu. Nah, yang kedua ada Immanuel Kant. Yang ketiga Francis Bacon, dan yang terakhir ada Auguste Comte, yaitu salah satu filsuf positivisme. Nah, modernisme ini merupakan suatu perubahan yang terpengaruhi oleh gaya kebarat-baratan gitu seperti Eropa dan lainnya. Nah, contoh modernisme dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dengan adanya zaman modernisme ini, manusia yang dulunya bekerja
menggunakan bekerja dengan tenaga manusia gitu. Tetapi ketika zaman modern sekarang, di dunia pekerjaan itu banyak yang menggunakan robot-robot gitu. Jadi kemungkinan besar di zaman modern ini manusia itu tidak lagi dibutuhkan karena suatu pekerjaan sudah bisa dilakukan oleh seorang robot gitu. Nah, contoh lain adalah ketika dulu itu komunikasi jarak jauh itu menggunakan surat gitu. Surat diantar ke kantor pos, nanti dibalas lagi dengan surat lagi. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman modern ini, sudah banyak alat-alat digital, media sosial itu sudah berkembang di dunia modern ini, termasuk juga di pelosok-pelosok daerah gitu. Sekarang sudah banyak, kalau dulu mungkin di pelosok-pelosok daerah, walaupun sekarang masih ada, tetapi dengan kemajuan zaman ini, teknologi digital pun sudah memasuki daerah-daerah yang terpencil gitu. Dulu komunikasi jarak jauh itu menggunakan surat gitu, tetapi sekarang di zaman modernisme ini banyak positifnya ya, sangat membantu manusia juga gitu, baik dari tadi dalam pekerjaan gitu maupun dalam komunikasi. Nah, bisa menggunakan lewat telepon, lewat WA, IG ataupun video call gitu, sangat dipermudah lah gitu untuk sekarang. Dan modernisme ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan, baik itu dalam ilmu pengetahuan, cara berpakaian, dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada postmodernisme. Postmodernisme ini adalah aliran pemikiran yang muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap modernisme, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Jika modernisme berfokus pada rasionalitas, kemajuan, dan narasi besar seperti sains atau agama. Nah, postmodernisme ini menolak universalitas tersebut. Nah, konsep ini berkembang di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi besar akibat perang, kolonialisme, dan perkembangan teknologi. Sebagai gejala sosial, postmodernisme menyoroti keberagaman, subjektivitas, dan kritik terhadap struktur sosial yang membatasi individu. Nah, postmodernisme ini dicirikan oleh penolakan terhadap narasi besar seperti agama, ideologi, politik, atau sains universal. Ia menekankan pluralitas pandangan, relativitisme kebenaran, dan subjektivitas individu. Dekonstruksi alat utama dalam postmodernisme menentang ide-ide tradisional dan menggali makna baru. Selain itu, postmodernisme merayakan keragaman, fleksibilitas, dan pengalaman personal, menciptakan ruang untuk berbagai sudut pandang yang lebih inklusif. Postmodernisme melibatkan pemikiran sejumlah tokoh penting. Beberapa di antaranya ada Jean-François Lyotard memperkenalkan konsep penolakan terhadap narasi besar dalam bukunya The Postmodern Condition. Nah, yang kedua ada Jacques Derrida mengembangkan metode dekonstruksi untuk menentang struktur makna dalam teks. Yang ketiga ada Michel Foucault mengkritisi hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan wacana sosial. Yang keempat ada Jean Baudrillard menggagaskan konsep simulasi dan hipnosis. Postmodernisme ini sangat mempengaruhi dalam berbagai bidang di kehidupan gitu. Contohnya misalkan seni. Postmodernisme menolak batasan-batasan tradisional dalam seni, menggabungkan gaya klasik dengan kontemporer, menciptakan seni yang lebih elektrik dan eksperimental. Contohnya kolase atau seni instalasi yang menggunakan berbagai medium. Yang kedua ada arsitektur. Gaya arsitektur postmodern memadukan elemen modern dan tradisional, menghasilkan desain yang seringkali
ironis, asimetris, dan berwarna-warni. Seperti kayak karya Philip Jensen dalam AT&T Building. Nah, contoh arsitektur yang desain bangunan yang menggunakan postmodern gitu. Jadi bangunan-bangunannya itu tidak seperti biasa gitu, seperti coraknya juga yang berwarna-warni gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga seperti dalam cara berpakaian. Desainer-desainer zaman sekarang yang memang mereka postmodern, itu mereka menggabungkan beberapa warna dalam satu baju. Mungkin kalau di modern itu semuanya harus serba terukur, tertata gitu sesuai aturan. Misalkan kesuksesan itu di zaman modern itu ditentukan dengan baju yang berjas gitu, pakaian berjas, berdasi, pakai mobil, pakai apa gitu. Nah, ketika zaman sudah memasuki postmodern, itu akan kembali lagi kepada zaman dulu gitu, lebih natural. Nah, kesimpulannya mungkin dari keempat itu, positivisme, postpositivisme, modernisme, dan postmodernisme adalah kalau misalkan positivisme dan postpositivisme ini adalah sebuah cabang ilmu filsafat, sedangkan dan postmodernisme ini adalah suatu peradaban atau keadaan yang dipengaruhi oleh positivisme dan postpositivisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.